Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisna Kamila dari kelas PAID akan menjelaskan mengenai munasabah Al-Quran. Apa itu munasabah Al-Quran? Munasabah Al-Quran secara etimologi berarti patuh, cocok, sesuai, pendekatan atau penyerupaan. Sedangkan secara istilah berarti ilmu yang membahas hikmah, kolerasi, urutan ayat Al-Quran atau usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antara ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran dengan kolerasi yang bersifat umum ataupun khusus, rasional, keterkaitan sebab akibat, perbandingan, dan perlawanan. Adapun pendapat-pendapat mengenai munasabah, yang pertama, tertib surat dan ayat. Para ulama sepakat bahwasannya tertib ayat-ayat di dalam Al-Quran adalah taufiqi atau ketetapannya langsung dari Rasulullah SAW. Sedangkan untuk tertib suratnya ada beberapa pendapat yang berbeda. Satu, menurut jumhur ulama, tertib surat di dalam Al-Quran adalah taufiqi juga. Alasannya, Rasulullah SAW sering membaca Al-Quran dengan tertib surat yang sama dengan tertib surat di dalam mushaf Al-Quran yang sekarang. Pendapat yang kedua adalah ijtihadi, di mana mereka beralasan bahwa tidak ada petunjuk langsung dari Rasulullah SAW mengenai tertib surat di dalam Al-Quran. Para sahabat pun mengatakan pernah mendengar Rasulullah membaca tertib surat yang berbeda dengan tertib surat di dalam Al-Quran atau mushaf yang sekarang. Bahkan mushaf yang ada pada catatan para sahabat, kan pada zaman itu Nabi memerintahkan untuk para sahabat mencatat ayat-ayat Al-Quran. Nah, susunan suratnya itu berbeda antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Maka timbullah pendapat yang ketiga, yakni pendapat gabungan antara pendapat taufiqi dan ijtihadi, yakni pendapat ini mengatakan beralasan bahwasannya nama di dalam nama surat di dalam Al-Quran itu tidak semuanya langsung dari Allah. Kalau yang langsung dari Allah itu seperti Al-Baqarah, At-Taubah, Al-Imran, dan surat-surat yang lainnya. Namun ternyata ada surat-surat lain yang namanya tidak berasal dari Allah, tetapi dari Nabi ataupun para sahabat. Contohnya yang dari Nabi itu ada surat At-Toha dan Yasin. Kalau dari para sahabat ada Al-Baro'ah, yaitu satu-satunya surat yang awalnya itu tidak ada kata basmalah karena diharamkan ya. Kemudian ada pembahasan tentang munasabah, di mana terdapat argumen yang mengatakan bahwa semua kalimat kalimat baru memiliki munasabah. Maka Al-Quran juga memiliki gitu. Ini adalah pendapat Izzuddin Ibnu Abdul Asam. Ada pula pendapat yang lain yang mengatakan ketidakruntutan itulah menunjukkan sebuah rahasia yang mana mungkin itu ada kayak mana-mana tersembunyi di dalam Al-Quran, dan itu cuma Allah saja yang tahu. Selanjutnya macam-macam munasabah. Nah, bila dilihat dari segi sifatnya, munasabah ini dibagi menjadi dua, yaitu munasabah zahir istibat, yakni munasabah yang sudah jelas korelasi atau kesesuaiannya antara bagian atau ayat di dalam Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Sehingga
tampak begitu jelas dan saling menguatkan. Yang kedua ada khafiyu al-itibar, yaitu kebalikannya, munasabah yang tidak jelas, yang mengatakan bahwa korelasi antara bagian atau ayat di dalam Al-Quran tidak tampak begitu jelas, seakan-akan berdiri sendiri masing-masingnya itu, ataupun bahkan terlihat bertentangan, padahal ya tidak. Jika tadi itu kan jika dilihat dari sifat-sifatnya, sedangkan kalau dilihat dari materinya, munasabah itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu munasabah ayat dengan ayat-ayat Al-Quran, yang mana ini ada contohnya, yaitu di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1, ayat pertama dengan ayat terakhirnya, yaitu qad aflahamal mu'minun dan innahu la yuflihul kafirun. Selanjutnya ada munasabah surat dengan surat. Sebelumnya yang ayat dengan ayat itu ada ada kesesuaian lainnya, seperti hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya di dalam surat. Misalnya kata mutakin, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan pada ayat berikutnya, yang menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Baru kita lanjut ke munasabah surat dengan surat, yaitu keterkaitan antara surat-surat di dalam yang satu dengan yang lainnya di dalam Al-Quran. Yang pertama ada keterkaitan antara nama surat yang satu dengan surat yang lainnya. Seperti contoh Quran surat Al-Mu'minun, An-Nur, dan Al-Furqan, yang artinya kan Al-Mu'minun orang-orang yang beriman, kemudian Nur cahaya, dan Al-Furqan itu pembeda. Yang jika digabungkan itu memiliki kesesuaian, yaitu di mana orang-orang yang beriman itu pasti dinaungi oleh cahaya. Nah, dengan cahaya itu manusia dapat melihat jalan yang benar, sehingga dapat membedakan antara yang batil dan yang baik dan yang buruk gitu. Kemudian ada kesesuaian nama surat dengan isinya, seperti Quran surat An-Nisa. Selanjutnya ada kesesuaian kandungan surat yang awal, yang pertama dengan surat selanjutnya, yaitu surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah, yang sama-sama menerangkan 5 kandungan Al-Quran, yakni akidah, ibadah, muamalah, janji, dan ancaman serta kisah-kisah. Yang bunyinya itu ihdinas siratal mustaqim, itu surat Al-Fatihah, dan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu Al-Baqarah. Kemudian ada munasabah antara awal suratnya dengan akhir suratnya, yakni seperti Al-Baqarah dan An-Nisa, di mana di dalam Quran surat An-Nisa ini di awalnya itu dijelaskan mengenai bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi kalau misalnya manusia berpasang-pasangan pasti akan menikah dan menghasilkan keturunan. Nah, di akhir surat An-Nisa dijelaskan mengenai waris, di mana kalau ada pernikahan, kemudian lahirlah anak, pasti tidak akan jauh-jauh kaitannya dengan waris. Kemudian ada munasabah hukum huruf-hurufnya, yang yakni disebut al-huruf mutala'ah, seperti dalam Quran Yunus, Ali Imran, dan surat-surat lainnya. Adapun metode penelitian munasabah.
Metode penelitian munasabah. Ayat di dalam Al-Quran dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini, yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan munasabah. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang akan dibahas. Kemudian, menentukan tingkatan uraian tersebut, apakah ada hubungannya atau tidak. Dan terakhir adalah mengambil kesimpulan. Sebelum mengambil kesimpulan, kita harus berhati-hati dalam untuk memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan baik dan tidak berlebihan. Selanjutnya ada faedah mempelajari ilmu munasabah, yaitu pertama, mengetahui hubungan antara bagian-bagian di dalam Al-Quran, baik kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya, surat-suratnya, dan yang lainnya, serta menambah kekuatan iman terhadap wahyu dan kemujizatan Allah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, yang tak lain adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, yang kedua, yaitu memudahkan dalam memahami Al-Quran. Yang ketiga, membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungannya. Keempat, menolak tuduhan bahwa Al-Quran itu kacau. Dan yang kelima, dapat diketahui mutu dan tingkatan-tingkatan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah fungsi ilmu muhasabah. Fungsinya seperti untuk menentukan arti yang tersirat di dalam susunan dan urutan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ya, kalimat-kalimatnya, surat-suratnya, kemudian ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran itu. Terus yang kedua, untuk menjadikan bagian-bagian Al-Quran saling berhubungan sehingga tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral. Yang ketiga, ada ayat baru yang dapat dipahami apabila kita melihat ayat sebelumnya. Kalau kita sebelumnya, maka kita akan paham ayat sesudahnya. Dan yang keempat adalah untuk menjawab kritikan dari orang-orang mengenai sistematika Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.